mudamu semua berkumpul hanya dengan satu tujuan, yaitu mengembalikan semua kemuliaan bagi namamu untuk menyambut kehadiranmu di hari ini. I cast my mind to Calvary when Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet,
Tuhan. Karena Tuhan yang sudah lahir untuk kami, Tuhan yang sudah ada untuk kami, Tuhan yang datang untuk kami semua untuk menyelamatkan kami. Tuhan, di sini kami ingin mengembalikan rasa syukur kami, rasa terima kasih kami kepadamu Tuhan. Mari sama-sama anak muda yang siap untuk memberikan yang terbaik, katakan amin. Oke, aku mau sapa dulu. Shalom semuanya. Shalom. Merry Christmas semua. Merry Christmas. Mungkin boleh disapa teman kiri kanannya bilang selamat Natal, Selamat Merry Natal. Christmas. Merry Christmas. Teman-teman yang hari ini datang dengan sukacita boleh lambaikan tangannya. Woo. Boleh suarakan wuh. Woo. Lebih lagi anak muda suarakan wuh. Wuh. Di hari Natal ini aku percaya kita semua dapat sukacita yang melimpah dari Tuhan, amin. Mari sama-sama kita nyanyikan Joy to the World. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him. Come on, sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Biar di sini bumi dan surga terus menyembah Raja di atas segala raja. Woo! Joy to the earth, let Savior reign. Let men their songs employ. While fields and flowers, rockets and flames, repeat the sounding. Mari repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Mari semua yang bersukacita katakan hai dunia gembira. Boleh sama-sama tepuk tangannya. Dan sambut rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Mari kita sama-sama suarakan haleluya. Boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Tuhan Yesus, kami ingin menyambut Engkau di tempat ini dengan sukacita yang melimpah. Woo! Hai dunia, katakan elukanlah Rajamu penebus. Hai bumilah berubah. Katakan bersoraklah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Come on, sing. Bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Haleluya. Tepuk tangan buat meriah buat Tuhan kita. JTC PRJ siap untuk meninggikan nama Tuhan lebih lagi, amin. Amin. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari kita sambut Raja di atas segala raja. Raja yang tak tertandingi oleh siapapun. Nama Yesus. Come on. Anak muda sama-sama katakan. Pada siapa kau
Katakan, semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Jadi si PRJ suaranya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sorakan haleluya. Sama-sama nyatakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya. Semua musuh pun gemetar. Sorak kemenangan tak tertandingi, tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Yeah. Semuanya angkat tangan di atas. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dia yang telah lahir, turun dari tata yang sangat tinggi untuk menebus dosa-dosa kita. Jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan. Sorakan haleluya. JTC PRJ make some noise. Anak-anak penerus kerajaan sorga, sama-sama katakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sorakan haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Wah, seneng banget ya. Hari ini tuh hari di mana Tuhan Yesus lahir untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita, dan jiwa-jiwa yang terhilang tuh diselamatkan. Sorakan haleluya. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari teman-teman kita satukan hati kita. Kita akan nyatakan bahwa sampai akhir hidup kita, Yesus adalah satu. Sampai akhir hidup kita, Tuhan Yesus tak tergantikan. Sama-sama katakan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau
daya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hanya Kau Tuhan. Sama-sama katakan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita angkat suara untuk menyembah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu. Mari teman-teman kita angkat suara kita sembah Tuhan yang rela turun dari sorga, meninggalkan tatanya cuma demi kita teman-teman, untuk kita semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau layak kami tinggikan, Engkau Yesus. Oh
kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Selalu baru bagi hidup kami. Kini aku berserah. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Kau beri Tuhan. Kalau Engkau layakan kami datang ke sini mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih atas Natal yang indah ini Tuhan. Bapak, kalau sebentar kami ingin belajar Tuhan tentang firman-Mu Tuhan. Bapak, biar Engkau yang ajarkan kami Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan setiap pemikiran kami, setiap telinga kami yang mendengar Tuhan. Bapak, biarlah kami belajar hanya daripada-Mu Tuhan. Dan segalanya kembali untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Boleh silakan duduk teman-teman. Tim Well Singer, thank you. Musik, thank you. Luar biasa. Belajar dari kesalahan yang pertama. Enggak kesalahan sih. Belajar dari error yang pertama. Karena ini, boleh slide-nya dulu yang pertama. Nah, jadi slide gue kali ini gak banyak, cuman ada, lihat di bawah boleh ada 100. Jadi belajar dari kesalahan yang pertama biar kita tetap semangat. Gimana kalau kita relax dulu? Boleh tangannya dibiasakan aja, badannya diregangkan. Kalau gue biasa kalau gue dengerin khotbah, kalau agak ngantuk itu duduknya agak rapat gitu di belakang. Jangan kayak gini gitu, jangan duduknya selonjoran. Biar seger. Karena kita mau belajar tentang spesial hari ini. Oke, udah semua tes dulu ya aminnya ya. Udah semangat belum? Kenapa? Yang bilang Tuhan baik boleh katakan amin? Amin. Boleh. Gua gak pakai mic deh biar adil. Yang sayang sama Tuhan boleh katakan amin? Amin. Mantep ini, kalah gua. Bagus, sekali lagi ya. Yang mau ngelayanin Tuhan katakan amin? Berarti kita gak kekurangan pelayan lagi ya, gak usah rekrut-rekrut. Ini catat aja nanti, foto-foto gitu bukanya. Jadi tinggal ditanyain nanti. Oke, nah
Merry Christmas, selamat Natal. Jadi di Natal yang berbahagia ini, di pas hari kelahiran Tuhan Yesus, gue mau bahas amanat agung. Nah, apa sih hubungannya Natal sama amanat agung? Gini, sebelum Tuhan Yesus suruh kita lakukan amanat agung, Tuhan sendiri udah ngelakuin sejak dia lahir. Waktu dia lahir, dia punya misi. Yang nanti kita belajar apa itu amanat agung, coba kalian mikir-mikirin deh. Samanya apa ya? Apa Tuhan Yesus pernah lakuin juga ya? Ya, oke. Jadi hari ini kita bahas The Great Commission atau amanat agung. Boleh? Nah, kemarin Coach Stephen Philippus udah ngajarin kita. Ada yang ingat temanya? Kita orang yang kemarin apa ya? Ada yang datang? Apa? Tadi aminnya kenceng nih, gak ada suaranya. Ada yang ingat? Gak ada? Ayo, ada. Oke, berharga. Nah, aku kasih tau aja berharga. Nah, jadi kita kemarin udah diajarin sebagai orang yang berharga. Sebagai orang yang berharga, nggak cuman berharga aja gitu. Nggak cuman kayak, oh ya udah lu berharga ya sudah gitu loh. Presiden berharga gak? Berharga. Sebagai presiden yang berharga, yang dihormatin masyarakatnya, dia juga punya tugas. Dia punya tanggung jawab yang besar. Karena itu aku bilang orang yang berharga itu punya tanggung jawab. Nah, kita sebagai orang Kristen yang kemarin kata Kak Stephen Philippus kita berharga, apa sih tanggung jawab kita? Nah, tanggung jawab kita adalah amanat agung. Nah, kenapa amanat agung ini jadi satu tanggung jawab kita yang penting? Ayo kita belajar sama-sama. Sebelum kita masuk ke amanat agungnya itu, nanti aku akan bahas 5 poin. Yang pertama, kita mau belajar dulu apa itu amanat agung, kenapa itu sangat berharga. Apakah Tuhan Yesus dulu waktu lahir juga ngelakuin? Kalau dia nggak ngelakuin ngajarin kita nggak adil dong ya. Jadi apakah dia juga lakuin amanat agung? Yang kedua, kenapa harus kita? Ada yang pernah dengar amanat agung boleh angkat tangannya? Apa artinya itu pernah? Beberapa? Oh belum pada dengar ya. Oh ya udah. Nah, amanat agung biasanya isinya tentang yang dulu sering dengar tentang penginjilan, tentang ceritakan kabar baik firman Tuhan buat teman-teman lain. Nah, kenapa sih harus kita? Kenapa enggak kakak-kakak yang pelayanan aja? Kenapa enggak pendeta-pendeta aja yang bawain? Kenapa harus setiap kita yang bawain? Terus yang ketiga, tantangannya apa aja? Apa aja sih di zaman ini yang buat kita kayak aduh, mau jalanin amanat agung berat nih kayaknya. Kayaknya susah deh. Kenapa? Nah, ada yang keempat, persiapan perang. Nanti kalau mau nyampain amanat agung, kalau kita melakukan amanat agung, itu gak gampang. Karena itu nanti akan gue kasih tahu apa aja persiapan yang kita butuhin untuk menyampaikan amanat agung atau we say war gitu perangnya. Yang kelima, reality. Setelah kita tahu semuanya, apa yang harus kita lakukan in real life? Karena kita sering nih kayak gini, yang tahu based on Alkitab aja. Maksudnya kayak, oh ya udah jangan berbohong, jangan mencuri. Terus kan gue memang gak berbohong mencuri, terus gue harus mesti ngapain gitu loh. Nanti gue akan kasih tahu di next slide ya, di realitinya. Oke, yang pertama kita belajar dulu, amanat agung. Amanat agung itu adalah perintah Tuhan Yesus yang terakhir, atau perintah yang sangat mulia dan sangat spesial hanya untuk kita semua. Nah, perintah ini diucapkan ke murid-muridnya Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga gitu. Setelah kebangkitan, sorry. Kenapa perintah ini sangat mulia, sangat kudus maksudnya? Karena perintah ini tuh perintah yang langsung dari Tuhan gitu. Langsung Tuhan Yesus yang ngomong buat kita. Dan perintah ini penting banget bagi Tuhan Yesus. Maka dia sampaikan sebelum waktu dia naik ke sorga. Nah, lalu perintah ini juga bukan untuk semua makhluk hidup. Bukan untuk hewan, bukan untuk tumbuhan, bukan untuk benda mati. Tapi spesial untuk kalian. Makanya kalian yang mendengar ini nanti baik-baik, coba camkan baik-baik gitu. Dipikirkan baik-baik, apakah ini penting gitu loh. Apakah nanti kedepannya ini akan berguna. Maksudnya, oke, next. Di Matius 24 ayat 14 ngomong kayak gini. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu baru tiba kesudahannya. Nah jadi di Matius 24 ayat 14 ngomong Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, baru tiba kesudahannya. Berarti amanat agung ini harus dilakukan sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.
Itu kenapa? Itu juga jadi salah satu tugas kita. Karena Tuhan titip pesan waktu dia naik ke sorga. Sebelum aku datang yang kedua kali, semua Injil dari kerajaan harus diberitakan. Sampai semuanya harus dengar. Baru kita masuk ke amanat agungnya. Jadi amanat agungnya apa pesan Tuhan Yesus? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Isi amanat agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ada 2 poin yang gue mau sampaikan di sini. Yang pertama, inti pertama, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang artinya, pertama kalian harus pergi. Kita harus melangkah kemanapun itu yang Tuhan suruh. Habis gitu ngapain? Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Artinya kita harus cari jiwa. Kita harus menginjil, kita harus ngabarin berita baik Tuhan Yesus. Gampang gak? Ya ada yang bilang gampang, ada yang bilang enggak sih, tergantung aja sebenarnya. Tapi menurut gue, kalau dipikir pakai logika susahnya minta ampun. Karena itu kita mesti ngandelin Tuhan. Tapi ingat juga Tuhan gak lupa, di ayat 20 dia ngomong, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Tenang aja, maksudnya waktu Tuhan kasih kamu suruh kamu sesuatu, ibarat gini loh, waktu ibu kamu suruh, dek tolong ke Indomaret beli gula, dia akan kasih kamu duit. Sama ceritanya, bayangin kalau ibu kamu suruh, dek beliin nanti ya minyak, gas, sunlight, semua sampo-sampo dan lain-lainnya, tapi kamu gak dikasih duit. Kamu harus kayak cari sendiri, berat kan? Sama kayak amanat agung, tenang aja, Tuhan kasih duitnya, Tuhan kasih kuncinya, Tuhan sertai kamu. Sama-sama kita mau belajar nanti kuncinya. Tapi yang pertama kita bahas dulu, kenapa harus kita sih? Kenapa gak orang lain aja? Kan ada pendeta yang belajar S1, aku kan sibuk, aku kan kuliah gitu. Kuliah, masih sekolah kalian. Aku kan sekolah, ada UAS, ada PR, ada guru-guru killer, ada teman-teman yang harus aku hangout bareng, aku mau healing. Kenapa sih harus kita yang nyampein amanat agung? Nah, kuncinya ada di sini. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi gini, sistemnya yang Tuhan bikin, kalau di Yohanes 14 ayat 6 berkata ini, kalau orang gak kenal Tuhan atau gak melalui Yesus, gimana caranya dia masuk surga? How gitu loh. Ada yang mau masuk surga katakan amin? Amin. Ya kalau kalian mau masuk surga, enak kalian udah kenal Tuhan Yesus. Tapi gimana teman-teman kalian? Gimana keluarga-keluarga kalian yang lain? Gimana sekomunitas pergaulan kalian? Entah itu di sosmed, entah itu ketemu langsung. Ibaratnya kalau kita nyampain amanat agung, itu kayak gini. Ini ada orang nih ngantri nih. Sekarang kan dunia kacau nih. Ada orang ngantri banyak di neraka. Kamu tuh lagi narik-narikin. Sini masuk surga. Cara gak langsung tuh kayak gitu. Makanya ini penting banget. Soalnya gini, kalau gak kalian mau siapa lagi? Ya bisa sih, kalau seandainya aku nih atau kita yang pelayanan di sini, pembina-pembina, kenalan sama teman-teman kalian gitu. Ya mau sampai kapan? Kalau teman kalian 20, satu orang 20, wah bisa 4 ribuan. Kan gak bakal bisa. Makanya itu Tuhan titipin pesan setiap dari kita harus jadi jalan keselamatan buat orang lain. Kenapa? Karena Tuhan udah selamatkan kita. Dan ini Tuhan yang mesenin, bukan aku. Yang kedua, ini adalah perintah. Perintah itu penting apa enggak? Boleh dijawab, perintah penting apa enggak? Penting. Nah, kalau perintah dari guru kamu aja, nanti kalau kerjain PR nggak kerjain PR ya. Oke, belajar. Nanti kalau mau ujian belajar ya. Ada kuis, jangan ada kuis. Ada UAS, nanti kamu belajar ya yang ini. Kisi-kisinya dikasih. Kamu lakuin nggak? Lakuin kan? Kalau dari guru aja kamu lakuin, apalagi dari Tuhan.
Yang guru dari segala guru. Yang maha kuasa gitu. Simpel aja, kalau dari temen kamu lakuin, kenapa dari Tuhan kamu gak lakuin? Kalau dari orang tersayang kamu lakuin, kenapa yang dari Tuhan kamu gak lakuin? Apa gak sayang sama Tuhan? Enggak kan? Kita semua sayang sama Tuhan, amin. Makanya kita mesti lakuin perintah Tuhan. Dan kalau kita mau lakuin perintah ini, jangan jual mahal. Ini bukan PDKT sama Tuhan. Tuhan bukan bercanda tentang amanat agung. Bukan kayak, enggak lah nanti aja. Gue mah kurang, nanti aja gitu. Jangan kayak, apaan sih repot. No. Jangan jual mahal gitu. Karena memang nggak mungkin sih, tapi kita nggak bisa bayangin gitu loh. Kalau kita yang minta satu hari sama Tuhan terus kita jual mahal, how gitu? Gimana sih? Contoh simpelnya, contoh deh. Tuhan, hari ini aku mau ngadain acara gitu ulang tahun. Tolong ya hujannya diatur gitu. Ngomong ke Tuhan, kalau boleh berhenti. Hal simpel kayak gitu. Terus kalau Tuhan, lu kemarin jual mahal sama gue kasih aja badai gitu. Gimana, apa gak pusing? Itu baru soal ulang tahun. Kalau soal nafas, kalau soal makan. Makanya kita gak boleh jual mahal sama Tuhan. Kita harus selalu bersyukur gitu. Nah terus ketiga, jangan overthinking. Karena ini perintah dari Tuhan, ya sudah gitu. A, B, B, udah. Jangan kamu pikir A nanti ada A kuadrat 1, A kuadrat 2, A kuadrat 4. Nanti kalau mencecer-cecer, gimana sih maksudnya jangan overthinking? Gini, Tuhan suruh kamu pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, udah lakukan aja. Jangan kayak, nanti kalau gue ngomong lepotan nanti orang ini gimana ya? Kalau gue nanti ngomongnya gini nanti gimana ya? Sama kayak kamu tanya, kamu mau pelayanan gak? Terus hati kamu tergerak nih. Kayaknya aku mau pelayanan deh. Tapi yang kamu pikirkan, nanti kalau gue jadi singer suara jelek gimana? Nanti kalau gue jadi asyir gak bisa ngomong hai gimana? Nanti kalau gue telat gimana? Don't overthinking, just do it gitu. Karena ini perintah dari Tuhan. Kalau kamu overthinking, do you believe in God? Karena ini rancangannya Tuhan gitu loh. Kalau kamu meragukan rancangan Tuhan, sama aja kamu gak percaya sama Tuhan gitu. So, we should do it gitu. Kita harus lakuin. Nah, kalau kamu udah gak overthinking, perintah Tuhan gampang gini simpelnya. Lakuin aja sebaik yang kita bisa. Sisanya nanti urusan Tuhan. Amin? Amin. Oke, next slide. Kenapa harus kita? Karena amanat agung itu bisa dilakukan sama semua orang. Jadi gak cuman pendeta, gak cuman pelayan-pelayan hamba Tuhan. Bahkan setiap orang yang berdosa pun bisa kalau Tuhan mau pakai. Entah kamu kecil, entah kamu besar, entah kamu cowok, entah kamu cewek. Entah bentukanmu kayak apalah gitu. Bisa kan Tuhan yang ciptain. Tuhan juga yang sebut buat kita, masa gak bisa? Jadi udah gak ada maksudnya harusnya gak ada alasan gitu loh untuk kayak, jari gue pendek. Misalnya kalau gak bisa, misalnya kayak gue gak pede nih jadi asyir, soalnya gue gak terlalu tinggi gitu. Atau kayak gue gak pede nih sharing di cool, hidup gue aja belum benar. Yang ciptain kamu tuh Tuhan, yang ngatur hidup kamu tuh Tuhan, yang milih hidup kamu. Jadi kalau hidup kamu gak benar, bukan jangan nyalahin hidup kamu, nyalahin kamu karena kamu milih yang gak benar. Tapi bukan berarti itu jadi alasan untuk kamu tolak perintah Tuhan. Nah, terus amanat di kata pergilah di amanat agung itu diambil dari bahasa Yunani. Atau kalau di Google Translate orang ngomong kayak bahasa Greece deh kalau gak salah. Yang artinya, yang bacaannya poreut tentes. Yang artinya to go atau to pass from one place to another, to journey, to travel, or go, ya itulah. Tapi intinya dimanapun kamu pergi, entah kamu liburan, entah kamu ke restoran, entah kamu lagi makan sama keluarga, entah kamu ke rumah, lagi jalan-jalan ke mana, ke perdesaan atau gimana, kamu bisa ngelakuin. It's not a reason gitu loh, untuk kayak kamu gak bisa ngelakuin amanat agung karena gue lagi pergi ke tempat yang gak pas gitu, gak ada.
Karena Tuhan sendiri yang ngomong. Nah, terus terakhir, kenapa harus kita yang ngelakuin amanat agung bukan yang lain? Karena dunia itu sedang gak baik-baik aja. Ada banyak krisis, ada banyak apalagi LGBT, pelecehan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, orang bunuh diri. Itu dengarnya sekarang udah kayak, iya. Tapi coba dipikir baik-baik deh. It's almost the time Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Apakah semua temanmu telah dengar firman Tuhan? Apakah semua kenalanmu telah dengar firman Tuhan? Gak banyak waktunya. Walaupun dari 4 tahun lalu banyak pendeta udah ngomong ini akhir zaman. Dulu gue pikirnya, tahun depan udah gak ada lagi. Tapi dipikir-pikir, even kita gak nungguin, even kita gak mastiin, udah deket ya. Jadi pagi ada berita, Jawa Timur hampir katanya diprediksikan tsunami. Tapi itu gak tahu berita dari mana lah. Tapi intinya gini, maksudnya udah banyak kekacauan yang terjadi. Jadi kalau gak dimulai dari kita, dari siapa lagi? Oke, next. Seru nih. Next, tantangan apa aja? Jadi tadi kita udah belajar kenapa harus kita, berarti harus kita kan. Nah sekarang dari kita, tantangan apa aja sih zaman sekarang yang buat kayak amanat agung ini susah dilakukan? Gue sering dengar kata si paling. Gue gak tahu deh itu udah kudet atau masih up to date. Tapi gini, yang gue pelajari. Banyak dari kita yang merasa kita mau jadi si paling jago gitu loh. Berapa banyak yang olahraga di sini? Yang main olahraga sport, badminton, nggak terlalu banyak. Yang main game, yang tukang bully, nggak ada ya. Bagus puji Tuhan. Anak JC mah bye. Nah, banyak menjadi kita yang kalau kita olahraga, kita main game, kita pengen jadi paling jago. Pengen gak sih? Keren kan ya? Main badminton awal pakai raket Barbie gitu. Terus tiba-tiba jago gitu kayak Lee Chong Wei gitu kan. Chong Wei udah gak zaman lagi. Victor Asesan atau siapa gitu. Nah terus atau kalian pengen main Mobile Legend. Atau yang PUBG lah apalah. Pengen jadi top global. Johnson top global nomor 1 gitu. Kalian kejar semuanya itu. Tapi kadang-kadang itu yang buat kita lupa. Kadang-kadang karena kejar itu jadi durhaka sama orang tua. Lupa waktu. Kadang dari kejar-kejar itu jadi suka ngomong kata kasar. Jadi cemburu, emosi gitu. Lanjut, tantangannya apa lagi? Si paling trendy. Apa sih bukan trendy ngomongnya harusnya. Si paling up to date gitu ya. Jadi si paling trendy ini, ada yang tahu yang sebelah kiri itu film apa? Gak ada yang tahu? Bener gak sih? Kayaknya bener deh harusnya. Kalau gak salah film Emily in Paris. Jadi gue yang paling up to date. Enggak juga. Nah, si paling trendy ini banyak penyakitnya biasanya. 1, gosip. Jadi temen tuh udah kayak Google. Oke Google, apakah si A sudah putus sama si B? Oh belum. Oke Google, apakah si ini lagi selingkuh sama ini? Oh belum. Udah paling tren lah pokoknya temen lu yang paling gosip gitu. Kejar aja pokoknya kalau ada bicara dikit. Ada apa sih? Lagi bicara apa sih? Lagi ada bicara apa sih? Kejar tren, pokoknya dia gak mau ketinggalan. Terus dari fashion juga kadang-kadang. Pengen beli ini. Ada yang hari ini pagi-pagi denger masih, jangan hari ini lah, kemarin. Masih denger di rumahnya, paket. Pokoknya belanja check out terus, Shopee gak pernah berhenti deh. Lebih banyak Shopee daripada makan rasanya. Belanja terus, pokoknya gue harus pakai baju ini. Pokoknya power bank gue harus yang kayak gini. Pokoknya segala macem lah, mainan gue harus kayak gini, tas badminton gue harus yang kayak gini, kayak gitu. Terus gayanya harus yang paling slay, harus yang paling queen gitu. Enggak, lu nggak layak berteman sama gue gitu. Lu kasta gue di sini, kasta lu di situ. Kadang-kadang hal yang ngebawa kita ngebawa yang membuat kita terjebak sama arus dunia itu. Hal-hal simple yang kadang-kadang kita nggak lihat dan akhirnya kamu nggak jalanin amanat agung. Dan akhirnya kamu nggak dekat lagi sama Tuhan. Yang terakhir, tantangan, ada 2 lagi. Yang kedua, si paling influencer. Kadang kita nggak sadar sih, maksudnya gue bikin konten buat kesenangan gue gitu. Tapi kadang-kadang kalian nggak sadar gitu loh. Maksudnya, gue harus paling tren.
goyangan TikTok gue udah paling harus hebat gitu. Atau kayak live gue udah paling harus istimewa gitu. Gue jujur kalau gue post itu gak tahu sih sombong apa enggak ya, tapi gue post kura-kura gue aja kalau lagi aneh-aneh gitu. Kemarin kolamnya kebanjiran, jadi dia keluar dari tempatnya terus gue kayak post, oh iya kura-kura gue kebanjiran gitu. Tapi maksudnya kadang gue liat teman-teman gue yang kayak post, lagi di Paris nih gengs, lagi makan le croissant. Kadang-kadang tapi ada loh yang cemburu, teman-teman gue juga pernah cerita gitu. Jadi kayak, hari ini gue pergi nih ke Bandung, post. Lagi di Bandung nih guys, cafe. Bagus banget, ada kopinya, latte art apa. Besok gak mau kalah. Lu ke Bandung, gue Papua. NTT. Ada komodo nih guys, wih, Labuan Bajo kan, keren kan. Lu ke Papua, gue Jepang. Sushi, ramen. Sumo gitu, enggak ada yang nonton sumo di Jepang. Beli apa? Beli pisau, beli makeup. Lu ke Jepang? Nggak mau kalah. Eropa, Menara Eiffel, nonton Emily in Paris di Paris. Makan croissant, pang au chocolat, ngomong aja belepotan ke Paris. Lu ke Paris? Mana lagi ya? Kutub Utara, nggak mau kalah. Ngeludah aja beku. Pos apa lagi? Minum nih salju murni. Kutub Utara gak mau kalah. Korea Utara. Foto sama Kim Jong Un. Kadang hal-hal simpel gitu loh yang kayak kita kejar gitu. Kalau itu memberkati gak apa-apa. Tapi kalau gak memberkati, apakah itu sia-sia gitu. Lanjut terakhir. Yang paling benar. Si paling bener deh, lu paling wise, paling bijak. Ini kayak hakim agung nih kalau di sekolah nih. Ada apa-apa semua orang curhat ke dia. Psikolog, psikiater, nggak tahu psikopat apa enggak. Tapi paling tahu deh pokoknya. Gue lihat dari garis tangan lu ya. Aduh nih, bagus nih masa depannya ini. Nanti sebentar. Lu lahir tanggal berapa? 27. Oh kamu 27 ya? Oh Pisces ya? Oh ikan. Ikan, kenapa ikan? Iya mangap-mangap. Ikan. Ada aja gitu. Dengan ajaran-ajaran dunia yang sekarang. Ada orang hubungan baik-baik aja ya. Dia datang gitu loh. Kayaknya hubungan lu tuh kurang pas. Gue liat cewek lu tuh kurang bahagia kayaknya. Kayak lu mesti kayak gini, lu mesti treat dia. Romantis lah dikit jadi orang. Aku campur aja, ada yang paling bener. Nah, dibalik semua yang tadi tantangan itu, di balik segala persaingan itu, apakah kamu masih ingat sama perintah agung Tuhan? Apakah kita menyempatkan waktu untuk jalanin perintah Tuhan? Kalau iya, nih dengar baik-baik. Kalau iya, it's okay, tetap jalanin. Kalau kamu post di sosial media tentang firman Tuhan, atau kayak itu bisa memberkati orang, atau mungkin ya, kamu advice teman kamu, terus teman kamu bertobat gitu, atau sama pacarnya bertobat, healthy relationship, it's okay, lanjutin. Tapi kalau enggak, jangan dilanjutin. Kenapa? Karena apa yang kamu kejar di dunia itu sia-sia. Kalau kamu main badminton, terus kayak kamu menang, itu jadi kamu bisa ngajarin teman kamu, you build a healthy community, it's okay gitu loh. Tapi kalau kamu main badminton cuma buat jago dan sombong-sombongan, what for? Gak ada gunanya. Mau bilang atlet e-sport, bagus, banyak endorse. Ya itu kamu lihat satu, berapa banyak yang gagal. Jadi kalau kita ngelakuin sesuatu, tapi bukan buat Tuhan, what for gitu loh. Apa gunanya? Lanjut. Matius 6 ayat 33 ngomong, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalian gak usah takut. Dengan kesibuk-sibukan dunia tadi, dengan arus dunia tadi, tetap cari dulu Tuhan, jalanin amanat agung. Nanti sisanya gampang Tuhan yang tambahin. Amin? Amin. Nanti biar sama kan, kalian amin, aku juga amin. Amin? Nah gitu dong. Oke lanjut. Ini kita udah mau masuk peperangan. Amunisi perang. Kenapa gue bilang amunisi perang? Karena gini loh. Waktu kalian mau jalanin amanat agung, itu kalian tuh gak ngelawan teman kalian sebenarnya. Kalian ngelawan setan yang lagi godain dia. Kalian rawan roh-roh jahat yang lagi godain dia. Itu kenapa? Yang pertama,
ada 3 amunisi yang kita butuhkan. Yang pertama itu iman. Kenapa perlu iman? Karena nantinya ke depannya pasti ada aja masalahnya. Gue gak bisa sebutin masalahnya. Karena nanti adalah dia gak bolehin orang tuanya, dia gak dibolehin pacarnya. Atau dia mau Kristen tapi karena gak percaya, karena dia ateis. Atau dia percaya bumi itu datar gitu. Atau percaya manusia dari monyet, gue gak tahu juga. Pasti banyak tantangannya. But the point is, kalau kamu punya iman yang kuat, kamu akan terus berjuang. Dan kamu akan berani lakuinnya. For example, Daud. Kita belajar dari Daud, gue lihat. Men, batu yang dilempar Daud itu bukan segede meja ini. Kalau kayak meja gini diketapelin, kayak gimana ketapelnya? Kecuali pakai tambang kapal baru bisa. Dan gue lihat itu nggak kecil, bos. Gede, bukan kayak orang 2 meteran doang. Sedangkan Daud umurnya masih 12 tahun. Tapi gue lihatnya tumbang. Bayanginnya gini, kamu di ring. Kamu tahu ini siapa? Ini kalian yang cowok-cowok. Siapa? Mick siapa? Tyson? Mike Tyson, ya benar. Six pack kan, keren kan? Gue mah gak six pack. Puji Tuhan nanti six pack tahun depan. Amin lah ya. Nah gini, oke balik. Kalau kamu di ring gitu kan, sama Mike Tyson. Mike Tyson terkenal dengan pukulan pertamanya. Dia harus ronde pertama knockout. Sekali pukul knockout. Itu petinju yang dipukul. Kalau kita yang pukul, mak pecah kepala rasanya. Tapi gini, anggap aja. Tuhan ngomong, kalau kamu menang lawan Mike Tyson dalam kalau enggak kamu bertahan hidup deh. 5 menit dalam ring gitu. 1 ronde deh. Itu semua yang nonton di stadion bertobat dan dibaptis. Ayo lu. Berani gak? Kalau gak pakai iman bos, jujur gue mundur. Gue kayak, yaudah yang mau bertobat dibaptis turun deh. Tapi kalau pakai iman sama Tuhan, gak ada yang Tuhan gak bisa lakuin. Amin? Amin. Oke lanjut. Nah iman tuh dari mana sih? Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu kalau kalian mau cari ketemu iman di mana sih? Pak Iman di mana? Nah iman itu timbul dari firman Kristus. Artinya kalau kamu ke gereja sekarang, kamu dengerin khotbah itu kamu udah nambahin iman. Kamu baca Alkitab di rumah kamu nambahin iman. Kamu ngulik firman Tuhan, iman kamu langsung pliu. Udah 110% lah pokoknya, udah ganteng lah gitu. Tuh mau lawan Mike Tyson juga begini doang nih. Oh iya gue punya iman nih kayak gitu ibaratnya. Nah jadi iman itu penting dan caranya di mana? Alkitab, beres, gampang gitu doang. Yang kedua, amunisi perang. Berjuang dengan Tuhan. Nah kalian udah ngerti nih, kalian udah tahu Tuhan ini siapa. Tuhan ini hebat, bisa bikin mujizat. Kalau kamu dicurahin Roh Kudusnya langsung, canggih lah pokoknya. Tapi kalau kamu gak berjuang sama Tuhan sama aja bohong. Waktu di jalan kamu hadepin, terus orang itu ngomong, iya tapi kan Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu banyak. Satu apa banyak sih? Kamu bingung. And then how? Ya berjuang sama Tuhan, tanya Tuhan. Gini loh, kalau kita kerja di perusahaan seandainya nih, gue perusahaan asuransi Kristen gitu. Jadi kalau ikut gue jadi orang Kristen ceritanya gitu lah ya. Bosnya kan Tuhan nih, kamu nih pegawainya nih. Terus kayak, kan bayangin kalau seandainya Tuhan cuma ngomong itu, dah jadiin Kristen. Kayak apa caranya? Ya makanya meeting sama Tuhan. Atur waktu sama Tuhan. Tuhan selalu ada buat kamu ada gak selalu buat Tuhan? Kalau kamu gak tanya Tuhan cara gimana, how? It's impossible gitu. Karena itu rancangannya Tuhan juga. Yang ketiga, terima Roh Kudus dan biarkan Roh Kudus bekerja atas kita. Dari tahun lalu di Januari udah banyak tuh kan. Maksudnya bukan udah banyak. Kita selalu tuh belajar penerimaan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus yang besar. Udah penuh kalian nih Roh Kudus. Masalahnya, kita izinkan gak Roh Kudus bekerja? Roh Kudus ada dalam kamu, tapi kalau kamu gak pakai, for what? Sama aja gitu. Buktinya kenapa? Ya kalau Roh Kudus nggak usah nanya izin kamu, udah suci semua orang di sini. Tapi kan Tuhan kasih kita free will, Tuhan kasih kita kehendak. Kamu mau pakai nggak? Kamu mau belajar nggak dari Roh Kudus? Kalau nggak gimana? Nah, ayo ada 3 ayat tentang Roh Kudus yang kita mau pelajari. Yang pertama Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Kalau kamu punya Roh Kudus, otomatis kamu bersaksi. It's that simple gitu loh. Otomatis kamu jalanin amanat agung.
Yang kedua, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau kamu punya Roh Kudus, you have a power. Kalian punya kuasanya. Dan kalian bisa nyampain amanat agung sampai seluruh bumi. Udah. Dari tadi kayak ngasih tahu. Simple gitu doang. So you need iman, berjuang dengan Tuhan dan Roh Kudus. Nah, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kamu udah punya Roh Kudus, pasti kamu bersaksi. Kamu udah punya Roh Kudus, kamu udah pegang kuasa dan kamu akan sampai ke seluruh bumi. Tuhan ngomong. Yang ketiga, terus kita ngajarin apa? Tanya Roh Kudus. Roh Kudus bilang kok, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu dan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi selama kamu nanti baca firman Tuhan, selama kamu mengerti semua firman Tuhan, udah tinggal tanya Roh Kudus, nanti Roh Kudus yang ingetin. Yes. Nah, zaman dulu buktinya apa? Waktu zaman murid-murid Tuhan Yesus setelah terima Roh Kudus, Petrus berkhotbah. 3.000 orang, khotbah cuma 5 menit sekitar. 3.000 orang taubat. Itu sholat Jumatan. Gak tahu seramai itu gak, ini ibadah juga how gitu loh. Tapi aku percaya, kalau Petrus bisa, kita bisa, amin. Toh Roh Kudusnya sama kok. Masa beda Roh Kudus zaman dulu sama zaman sekarang? Gak ada Roh Kudus zaman old, zaman now. Kita doang yang ada zaman old, zaman now. Sama. Nah, oke, lanjut. Terakhir, reality. Jadi setelah kamu siapin amunisinya semua, apa yang kamu harus lakukan di kehidupan sehari-hari? Kan gak mungkin kayak Petrus kan, kita minta Roh Kudus tiba-tiba, ya mungkin aja sih, tapi gak ada yang tahu gitu loh. Tiba-tiba kamu khotbah 5.000 orang bertobat, 3.000 orang bertobat. Nah, sebelum kayak Petrus, apa yang kita bisa lakukan? Apakah semua harus belajar S1 teologi ya? Jadi semua nanti lulus dari PRJ, BCA, PDT. Enggak kan? Nah, yang pertama, join or build community. Karena community yang baik, itu akan memperbaiki kamu juga. Dan kamu bisa berdampak dalam komunitas itu. Kalau kamu gak cocok, kamu bisa pilih atau kamu buat yang baru. That's totally okay. Atau kamu masuk kalau udah ada komunitasnya. Nah, komunitas itu paling banyak dampaknya atas hidup kamu gitu. Karena di mana kamu hidup, di mana kamu spend time waktu, yang ngasih kamu kado ulang tahun, yang ke tempat kamu curhat, ya komunitas itu. Jadi kalau kamu merasa komunitas itu toxic, just change it gitu. Ubah aja. Kalau kamu gak kuat ubah, ganti komunitasnya, beres. Gak selamanya komunitas yang baik itu gak seru. Kamu pilih mana? Komunitas yang biasa-biasa aja tapi seru? Tapi biasa aja? Yang baik tapi biasa-biasa aja? Atau yang seru tapi toksik? Bedanya apa? Kamu komunitas yang baik tapi biasa-biasa aja, kamu masih pulang tuh masih kayak senang. Oh, gue udah ngelepasin beban gue, teman. Oh, nanti gue mau cari teman ada lagi. Atau yang toksik? Pas mau komunitas aja harus kayak, harus keren, harus waxkan gitu, harus kayak bajunya harus keren. Minimal sepatunya Balenciaga gitu. What for gitu loh. Terus kamu mau masuk komunitas takut dibully. Buat apa? Makanya cari komunitas yang baik. Dan berdampak bagi komunitas itu. Jangan kamu cuma terima aja. Kita juga mesti berdampak dalam komunitas. Supaya pergaulannya baik dan hidup kita long lasting juga. Dan kamu yang penting apa? Jalanin amanat agung. Beres. Ya kan? Enak kan? Gak berat kan? Oke, lanjut. Yang kedua, beritakan kabar baik dengan sukacita dan tulus. Gue punya satu teman, simpel aja, gue punya satu teman. Ini orang senengnya minta ampun tiap hari. Gue kagak tahu deh kenapa. Apa kebanyakan Roh Kudus apa gimana, gue gak paham deh. Pokoknya hidupnya seneng aja, positif aja kerjaannya gitu. Kalau ada masalah gitu ya, kayak gue cerita nih sama dia. Gue lagi ada masalah nih, jualan gak laku-laku. Oh, tenang aja, lu pasti bisa kok, masakan lu enak kok. Lu cari aja di sini. Wah, suportifnya minta ampun.
Gak ada negatifnya sehari pun. Kesibukan dia cuma 2 yang gue tahu. Satu cita-cita dia, kedua kerjaan dia, udah beres. Hidupnya kayak super tenang. I don't know sih what behind gitu loh. Tapi apa yang gue pelajari, yang Tuhan kasih lihat, kasih gue notice dari diri dia, sukacita is changing everything. Ketulusan is changing everything. Waktu kamu jalanin setiap amanat agung dengan sukacita, waktu kamu masuk ke kelas kayak, pagi guys gitu. Atau kayak, bro gimana kabar lu gitu, baik. Bukan yang kayak, apaan sih lu pagi gitu doang, kayak beda men. Orang bakal notice, orang tua lu bakal notice, sekeliling lu bakal notice kalau sukacita lu beda gitu. So try to be gitu loh. Karena Alkitab pun mengajarkan, kalau kamu selalu bersyukur gak mungkin kamu murung. Gak mungkin kamu bilang, aduh nih air kenapa merek ini sih gitu. Gak mungkin. Kalau kamu selalu bersyukur, oh gila ada air aja udah mantep nih. Walaupun tinggal setengah nih tetap keren gitu. Tetap bisa kalau gue haus ada minum. Tetap bersukacita dan tulus. Yang ketiga, integritas. Konsisten dalam ucapan dan kepercayaan. It's super simple gini. Kita udah belajar dari Alkitab. Kita udah ngerti firman Tuhan. Firman Tuhan benar dan baik dan benar. Nggak ada salahnya lah intinya. Ya udah kalau kamu udah belajar, lakuin aja jangan dilanggar. Kalau dilanggar ya salah kamu udah gitu. Jadi jalanin amanat agung yang ketiga gampang. Kamu lakuin aja semua yang ada di Alkitab dengan baik gitu loh. Jangan dilanggar firman Tuhan. Yang keempat, terakhir, spread love. Bukan bagi pesona ya. Bukan keren-kerenan gitu, bukan nanyain kamu udah makan belum? Kamu udah jalan belum? Kamu sakit ada obatnya enggak? Mau aku gojekin enggak? Bukan. Tapi kita nebarin kasih. Dimana kalau ada teman kita yang kesusahan, kita bantu. Dimana kalau ada yang teman kamu lagi emosi, terus marahnya sama kamu, you say sorry first. Itu kasih. Dimana kamu maafin teman kamu. Dimana waktu mamamu marah, kamu tuh jadi anak ini. Sorry ma. Terus langsung kayak tenang semua kayak Korean drama gitu. Tapi iya kalau bayangin kamu tuh punya adik gitu. Contoh atau yang punya teman lebih kecil. Terus kamu kesel banget sama dia. Terus kayak bilang sorry-nya bener-bener tulus gitu. Kayak sorry. Kayak langsung kayak udahlah. Iya kan? Coba dunia kayak gitu beres masalahnya. Masalahnya kadang-kadang nahan emosi itu susah. Yuk 33, tadi mana? Slide 34, tenang masih 100 lagi, bentar lagi. Yang mau pulang katakan amin. Oh udah mau pulang ya. Oke gue cepetin. Oke, nah yang terakhir, slide terakhir. Tadi spread love udah, kesaksian sekarang. Nah gini, there is a story gitu, kenapa gue mau nyampain ini. Jadi gini, seru lah ya cerita gampang lah ya. Jadi SMA, waktu masa SMA, gue dipilih jadi ketua JC di salah satu cabang. Anaknya gak banyak, anaknya berapa ya? 20 kah? Entah, kayaknya di bawah itu juga. Anak-anaknya biasa aja, gak ada yang rohani gitu, masih kecil-kecil. Terus gue gini, gue ragu gitu loh. Duh, gimana ya gue jadi ketua JC? Karena berat pasti, sama aja kayak kalian, aku suruh sekarang satu khotbah langsung di sini gitu. Rasanya kayak gitu. Jadi kayak, duh gimana, gue gak ngerti, hidup gue aja gak bener, terus ongkos mahal, kan lauce, gue ketinggal kali deres, berarti sekali Grab itu sekitar kayaknya 60 sampai 100 gitu lah. Tapi intinya it's gonna be expensive, it's banyak banget pergobatan yang harus gue lakuin. Gue mau tolak tadinya, tapi entah kenapa Tuhan gerakin hati gue, akhirnya gue coba dan gue jalanin. Jalanin juga, ya jalan, cuma jalan-jalan aja gitu loh, gak kayak spesial gimana banget gitu. Ya gue jalanin aja karena Tuhan sudah amanat agung ya gue jalanin dah gitu loh. Gue udah berusaha sebaik gue tapi memang hari itu kondisi kepribadian, maksudnya kerohanian gue dan kepribadian gue belum semampu itu gitu kan. Ya gue jalanin aja dengan tulus. Sampai satu waktu ada satu anak, dia lagi berantem sama orang tuanya. Terus kayak, gue boleh nginep gak? Rumah dia di daerah Lauca-Lauca sana juga jauh pokoknya Sawah Baru. Terus kayak, lu kenapa sama orang tua lu? Iya lagi gini. Gue kayak, ini kalau nginep sehari oke sih. Kalau nginep 2-3 hari repot juga kan. Nanti gue jadi bapaknya. Atau gue ngajarin dia kabur dari rumah gitu. Gue banyak banget yang gue pikirin. Ya akhirnya dengan tulus juga kayak, oh ya udahlah.
Boleh. Tapi sehari aja ya, habis itu lu mesti baikan besok sama orang tua lu. Oke katanya, ya udah. Ini anak kalau di gereja itu jarang banget ngomong sama gue. Dia di ujung duduknya, pernah hari itu ngomongin tentang apa ya, dia mau belajar gitar tapi gak bisa-bisa juga. Pokoknya culun lah, maksudnya bukan culun sih, maksudnya kayak nggak menampak gitu, nggak yang kayak pelayanan atau apa. Tapi kamu tahu gak, waktu puji Tuhan, waktu selesai gue pelayanan, bukan selesai berarti, iya waktu selesai gue pelayanan, gerejanya tutup. Walaupun gue udah berjuang mati-matian ya gitu, maksudnya kayak gue gue terima perintah Tuhan tutup, tapi gue gak ngeluh. Gue cuman kayak bersyukur, karena digabung juga ke sini kebetulan. Tapi yang bikin gue bersyukur banget gini, waktu gue pulang dari kuliah gue ke sini, anaknya cerita, kok gue pikir udah buruk-buruk nih, gue pikir udah kayak ya orang tua gini, gue pikir kayak gitu, taunya enggak. Kok gue punya kul sekarang, 2 kul, 1 orang isi 12, lebih lah kadang 20. Terus nih kul dari mana gereja? Gue bilang, kalau gereja ya biasa aja lah, lu jadi pemimpin kul kayak, oh ya udah, it's not bad gitu, kayak oke, it's good gitu. Tapi enggak, itu dari teman-teman sekolah SMP SMA dia. Bayangin, anak yang tadinya bukan siapa-siapa, karena Tuhan suruh gue dan itu tangan Tuhan, ya kalau tangan gue udah gak mungkin lah Pak, ibaratnya. Bisa jadi pemimpin 2 kul. Dan hebatnya lagi, anak yang tadinya nilainya biasa-biasa aja dapat beasiswa ke Taiwan. Dan itu yang buat gue kayak, gila men. I cannot do anything tadi gini. Itu yang tadinya gue ngelakuinnya setengah hati loh, karena gue tolak-tolak loh. Tapi dampaknya bisa sebesar itu. Kayak now it's your turn gitu. Next slide. Now giliran kalian. Kenapa gue tulis 35 sampai 100? Ya benar, 35 sampai 100 bukan karena masih banyak. Tapi ini biar jadi cerita setiap kalian untuk jalanin amanat agung dengan your own unique way. Bakal ada cerita ke depannya habis ini, entah kalian nginjilin teman kalian, entah kalian nginjilin itu. Let it be your story gitu. Biar ini jadi cerita kalian. Amin. Yang mau jalanin amanat agung bilang amin. Gak kurang kencang sekali lagi. Yang mau jalanin amanat agung bilang amin. Gitu dong. Oke. Yuk mari kita tutup dalam doa. Musik. Well singer boleh maju. Udah beres. Regangin dulu. Haleluya. Oke mari kita berdoa. Tutup matanya semua, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan terima kasih buat hari ini Tuhan. Tuhan kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang telah Engkau sampaikan Tuhan. Engkau yang ajarkan kami yang amanat agung Tuhan. Engkau yang tunjukkan kami jalannya Tuhan. Bapa kami mengucap syukur Tuhan dan kami mau Tuhan menjalankan amanat agung juga Tuhan. Bapa biarlah perintah-Mu ini Tuhan bisa tertanam dalam hati kami Tuhan. Dan dimanapun kami berada Engkau sentuh hati kami Tuhan. Roh Kudus ajarkan kami Tuhan cara menjalankan amanat agung Tuhan. Bapa hamba-Mu selesai Tuhan. Terima kasih atas firman yang telah Engkau sampaikan Tuhan. Bapa biar semua kemuliaan kembali kepada nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you. Teman-teman semua diberkati, amin. Amin. Boleh sama-sama kita acungkan kedua jempolnya. Kita sama-sama arahkan ke Ko Felix dan bilang thank you Ko Felix, 1, 2, 3. Thank you Ko. Felix. Pelayanannya terus memberkati. Oke, aku juga ingin menyambut, mungkin adakah teman-teman yang baru pertama kali hadir di si PRJ. Boleh lambaikan tangannya. Apakah ada mungkin yang kenal? Ada itu, halo. Selamat datang di si PRJ. Ada lagi sebelah kiri. Ada lagi di sebelah kiri. Selamat datang di PRJ. Shalom, selamat datang di si PRJ. Minggu depan bisa datang lagi kalau memang belum punya tempat ibadah yang tetap. Oke. Kita juga akan memberikan persembahan, mungkin bisa dipersilakan untuk persembahannya dalam kalau yang uang tunai nanti akan dimasukkan ke kotak belakang saat keluar. Kalau yang mungkin non tunai bisa dari HP kalian bisa di-scan untuk QR yang ada di depan kalian. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman kita satu dalam doa.
Tuhan Yesus dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan Yesus atas pernyataan-Mu Tuhan Yesus yang ada buat setiap kami Tuhan. Tuhan sebentar lagi kami ingin memberikan sedikit persembahan kami Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Engkau berkati tangan-tangan yang memberikan maupun yang belum bisa memberikan. Agar persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan Yesus lebih dan lebih lagi. Amin. Amin. Oke. Untuk sembari kalian memberi persembahan, multimedia dipersilakan untuk menampilkan pengumuman. Oke, reminder lagi untuk teman-teman jangan lupa untuk datang minggu depan karena juga temanya terkait dengan penolong yang setia. Terus juga ingin reminder untuk teman-teman yang belum join cool ataupun yang kepengen untuk join pelayanan dan mungkin pengen tanya-tanya terlebih dahulu bisa tanya-tanya ke kakak yang ada di meja di belakang. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kita di @JTCVRJ. Oke, aku udah untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih atas kebaikan Tuhan, terima kasih atas perkenanan Tuhan. Kami bisa berkumpul kembali di ruangan ini, memulai dan mengakhiri ibadah kami. Itu semua hanya karena kebaikan Tuhan. Setiap pujian dan nyanyian hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang telah disampaikan oleh Ko Felix. Kami belajar untuk mengenal amanat agung Tuhan dan untuk melaksanakannya. Dan kami percaya Tuhan selalu menyertai kami hingga akhir zaman. Mari teman-teman arahkan tangan kita ke Ko Felix. Tuhan Yesus, inilah hamba-Mu Ko Felix. Engkau memberkati Ko Felix dalam setiap apapun yang perbuat. Kau jadikan berhasil ya Tuhan. Kau memberkati karirnya. Apapun yang ia lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan dia kesehatan dan Kau berkati keluarganya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi pemimpin-pemimpin gereja kami, Gembala Sidang kami Bapak Niko dan Gembala C7 Bapak Dr. Yanto. Memberkati setiap pemimpin-pemimpin gereja kami ya Tuhan. Berikan kepada mereka visi dan misi yang baru dalam memimpin gereja kami. Gereja kami Engkau pakai secara luar biasa di era Pentakosta yang ketiga. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi bangsa Indonesia, bangsa kami tercinta. Memberkati bangsa Indonesia. Kau jadikan bangsa Indonesia alat-Mu yang Kau pakai untuk memberkati bangsa-bangsa. Memberkati Presiden kami Bapak Joko Widodo serta wakilnya Bapak Maruf Amin. Dalam apapun yang mereka lakukan atas Indonesia, bawalah mereka untuk menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa Engkau yang pakai secara luar biasa dan ada kemuliaan Tuhan nyata atas bangsa Indonesia. Kami juga berdoa bagi generasi Yeremia, anak-anak muda dan jemaat-jemaat CTC. Kau jadikanlah generasi Yeremia generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang radikal dan cinta mati-matian pada Tuhan Yesus. Jadikanlah generasi Yeremia menjadi alat-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan, kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, sampaikanlah kami ke tempat tujuan kami tanpa kurang satu apapun. Dan teman-teman, mari siapkan hati kita untuk menerima berkat. Mari teman-teman kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Kita sama-sama terima berkat. Pulanglah dan terimalah berkat yang terindah dari Allah Bapa, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus dan penyertaan Tuhan Yesus sampai Yesus datang kedua kalinya yang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Yang sudah menerima berkat sama-sama kita katakan Amin. amin. Oke, Happy udah Sunday, Merry Christmas semuanya. Christmas.